kantor itu karyawan datang dan pergi, entah itu resign atau bahkan di cut off oleh perusahaan. Budi, seorang pemilik saham, selalu memastikan bahwa modal yang dia tanamkan akan menghasilkan laba yang besar. Ia tak terlalu peduli siapa yang menjabat sebagai direktur, karena baginya siapapun yang menjadi direktur, pekerjaannya tetap harus selesai dan tetap harus sesuai dengan targetnya. Toh, direktur selalu diawasi oleh Dewan Komisaris dan keputusan tertinggi di sebuah perusahaan juga dipegang oleh para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya, kalau direktur saja masih diawasi oleh Dewan Komisaris dan keputusan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, lalu siapa yang mengawasi presiden di negeri ini? Kali ini kita bersama dengan Pak Rinto Setiawan. Selamat datang Pak Rinto di S Podcast. Ya, selamat siang. Oke Pak Rinto, nah tadi di awal sudah saya buka dengan analogi perusahaan. Budi tadi digambarkan sebagai pemegang saham yang mana tidak terlalu peduli karena direktur menurut dia tidak akan berani macam-macam. Sekalinya tidak kompeten, direktur akan diperingati oleh Dewan Komisaris atau bahkan bisa dipecat melalui RUPS. Tapi kalau dalam konteks negara ini bagaimana Pak? Karena presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Gimana Pak Rinto? Ya, betul Mbak Aziza. Jadi di dalam konteks negara Indonesia, ini ada kesalahan fundamental sistem negara kita sejak Indonesia berdiri tahun 1945 dan disempurnakan kerusakan itu Mbak melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen ke-1, amandemen ke-2, amandemen ke-3 sampai amandemen ke-4. Yang paling parah adalah amandemen ke-3 tahun 2001. Waktu itu ada frase yang sangat mengejutkan, yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh Undang-Undang Dasar yang sebelumnya dijalankan oleh MPR. Frase ini sangat penting, sangat krusial. Ini artinya adalah rakyat hanya memiliki kedaulatan, tetapi tidak bisa menguasai kedaulatan tersebut. Seperti itu Mbak Aziza. Nah, kalau misalkan rakyat memiliki tapi tidak menguasai, nah berarti gimana nih Pak? Apakah mereka ini paham gitu? Maksudnya rakyat pada waktu itu ya di tahun 2001, apakah mereka paham kalau mereka yang tadinya diberi kedaulatan itu dicoret dari pemilik saham atau gimana nih Pak? Ya, kalau waktu itu tahun 2001 Mbak Aziza, itu kan belum banyak ini Mbak ya, anggota-anggota MPR yang memahami sistem tata negara yang benar Mbak. Jadi mereka hanya benci saja pada Pak Harto, yang penting sistemnya ini dirubah. Akhirnya kebablasan, dan untuk negara dan pemerintah atau kepala negara dan pemerintah dirangkap satu orang itu, kalau itu frase itu Mbak Aziza sudah ada sejak Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi presiden sebagai kepala negara itu ini Mbak menyatakan perang dan lain-lain. Sebenarnya frasenya di situ. Presiden sebagai kepala negara menyatakan perang dan lain-lain, dan presiden adalah kepala pemerintahan. Jadi frase menyatakan perang ini adalah presiden sebagai kepala negara ini diartikan sama teman-teman di MPR itu sama dengan ya kepala negara sama kepala pemerintahan itu jadi satu. Seperti itu Mbak Aziza. Oke, berarti nih Pak, kalau misalkan kembali lagi ke teori perusahaan tadi ya, kedudukan rakyat ini akhirnya sebagai apa Pak, kalau bukan sebagai pemegang saham? Gimana nih Pak? Soalnya mereka ini kan kita sebagai rakyat kan diminta tunduk pada perjanjian kontrak perusahaan yang ada, maksudnya kayak regulasi, undang-undang dan sebagainya. Terus kita juga diminta untuk membiayai operasional, betul, ya betul, kan, betul. melalui pungutan pajak. Nah itu gimana Pak? Jadi ibarat kata ini rakyat ini hanya jadi pemilik semu negara Mbak, pemilik saham semula negara ini. Hanya dijadikan objek penderita terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi rakyat ini sebenarnya di dalam, misalkan kalau kita ngomong perusahaan Mbak Aziza, itu sudah dikeluarkan secara halus Mbak, secara halus dari akte perusahaan. Namun malah diperlakukan seperti karyawan perusahaan Mbak. Jadi disuruh kerja dengan setengah mati untuk membayar pajak dan lain-lain. Nah, tapi kalau 5 tahun sekali rakyat akan diomongkan bahwa kamu itu pemilik kedaulatan. Terjadi seperti itu Mbak Aziza. Yang paling parah adalah di amandemen ke-3 tahun 2001 tadi Mbak Aziza, itu kedaulatan rakyat itu dijalankan oleh Undang-Undang Dasar
saat ini Mbak, para politisi, anggota DPR, anggota MPR ini sepertinya Mbak malah membuat berhala baru Mbak yang bernama Undang-Undang Dasar. Jadi itu pokoknya dikit-dikit ya kata undang-undang seperti ini, kata undang-undang seperti ini, seperti itu Mbak, kata konstitusi seperti ini. Sementara konstitusinya sudah diamandemen 4 kali Mbak. Oke. Nah, Pak Rinto kan pelaku usaha nih ya Pak. Apakah kalau seperti ini dihukum perusahaan itu Pak dalam membuat akte dan sebagainya, apakah ini sah atau bagaimana Pak? Negara ini saat ini. Kalau kita dalam konteks bernegara Mbak, atau dalam konteks bernegara kita analogikan dengan kita membuat perusahaan, itu pastinya Mbak, ada seorang pemilik perusahaan diwakilkan suaranya sebagai pemegang saham itu oleh akte perusahaan itu sendiri. Dan itu pasti akan ditolak Mbak sama notarisnya Mbak. Lah, sementara sekarang negara ini kan ada di dalam perusahaan itu kan ada di dalam negara. Lah, sekarang ini perusahaan-perusahaan ini sudah menerapkan sistem big corporate Mbak, sistem manajemennya. Akhirnya yang terjadi ini big corporate tadi Mbak seakan-akan mencaplok negara, akhirnya timbullah yang namanya istilahnya oligarki Mbak. Jadi oligarki ini bukan mereka tuh hebat Mbak, karena negaranya lemah, akhirnya big corporate tadi yang sudah menerapkan teori manajemennya dengan bagus, mereka malah mengkooptasi negara. Oke, Seperti berarti itu, Mbak. oligarki ada karena memang sistemnya mempersilahkan oligarki ini untuk lahir gitu ya Pak? Betul Mbak, contohnya tadi Mbak, kalau kita bikin perusahaan aja kita nggak boleh menipu salah satu pemegang saham bahwa suaranya nanti diwakili oleh akte notaris, kan nggak bisa Mbak. Dan ini sangat lucu sekali ya, karena perusahaan kan maksudnya kalau bikin akte mengikuti hukum perundang-undangan yang ada. Betul. Sementara negara sendiri kok malah melanggar hal tersebut gitu ya. Ya, itu yang terjadi kondisi bangsa kita. Dan ini harus kita sadari semua. Kita kalau ini tidak sadar Mbak, kita nggak usah ngomong kesejahteraan, itu sangat jauh Mbak. Indonesia Emas 2045 itu sangat jauh, itu seperti itu Mbak. Karena fondasi awalnya aja udah salah Mbak. Oke Pak, nah kita kembali lagi nih Pak ke amandemen ketiga. Ini kan mengubah UUD pasal 1 ayat 2 tadi ya Pak ya, yang mana pada akhirnya kedaulatan rakyat itu dijalankan oleh undang-undang. Nah, Oleh Undang-Undang Dasar ya, Mbak. oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan tentunya bersinggungan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 di mana menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, lalu siapa nih Pak yang dimaksud oleh negara? Karena Indonesia kan Partai X selalu menekankan bahwa Indonesia saat ini belum bisa membedakan antara pemerintah dan negara. Nah, yang dimaksud negara dalam konteks UUD ini tuh siapa, Pak? Jadi kalau berdasarkan undang-undang yang sekarang berlaku, Mbak, konstitusi kita yang berlaku, undang-undang dasar yang berlaku sekarang ini, yang dinamakan negara dalam artian sebenarnya presiden, Mbak. Karena kan tadi presiden merangkap kepala pemerintahan sebagai kepala negara. Jadi dimaksud negara saat ini ya seharusnya presiden, Mbak. Cuman kan lucu Mbak, presiden ini kan ibarat kata kalau di perusahaan ini kan sebagai direktur. Masa direktur dikasih tugas menjamin kesejahteraan seluruh pemilik saham dan seluruh karyawannya? Kan nggak bisa seperti itu Mbak. Direktur hanya dikasih tugas untuk mencari laba sebesar-besarnya. Biasanya kalau di perusahaan seperti itu Mbak. Oke Pak. Nah biasanya laba di perusahaan pun kan akhirnya kembali lagi ke pemegang saham ya Pak untuk return. Nah, kalau perusahaannya yang bagus Mbak, sebagian kembali ke ini Mbak, dividen Mbak untuk pemilik saham. Tapi sebagian juga harus dikasihkan ke karyawan Mbak yang kerja, yang diwakili oleh direktur. Nanti baru dibagi dengan karyawan yang ada. Istilahnya bonus tahunan lah atau apa seperti itu Mbak. Ya, tapi kenyataannya sekarang sepertinya direktur hanya bekerja untuk karyawannya sendiri. Betul Mbak. Pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa ini ya. Nggak dapat apa-apa. Dan yang dibagi paling banter direktur dan karyawannya Mbak, maksudnya ASN, para menteri, para ASN, para ini Mbak, direktur BUMN, komisaris BUMN, paling yang dibagi-bagi seperti itu Mbak. Sementara rakyat yang dalam tanda kutip katanya memiliki saham di negara ini, kan tidak pernah dapat bagian Mbak. Tiba-tiba rakyat dipanggil dapat bagian uang 20 juta kan tidak pernah ada Mbak. Yang ada rakyat dipanggil dimintai pajak karena kebutuhan untuk membayar utang perusahaan ya Pak, itu, Mbak. Utang negara ya. Oke, Pak, kalau gitu kan, nah tadi Pak Rinto kan sempat menyinggung nih kalau misalkan pemilu itu bisa dikatakanlah sebagai RUPS-nya rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, apakah pada akhirnya itu kan kita ini hanya sebagai pemegang saham semu ya Pak? Apakah pemilu itu pada akhirnya sah Pak?
Kalau pemilu sendiri, Mbak, pandangan saya sendiri, Mbak, pemilu itu bukan RUPS, Mbak. RUPS ini seharusnya diwakili oleh perwakilan pemegang saham, Mbak. Misalkan zaman dulu sebelum di amandemen itu MPR. Lah, rapat sidang tahunan MPR atau sidang 5 tahunan MPR inilah yang namanya RUPS. Seperti itu, Mbak. Lah, kalau kita pemilu, sebenarnya pemilu itu hanya memilih aja, kalau bisa memilih dari calon-calon yang sudah diseleksi. Jadi siapapun pemilih calonnya atau siapapun yang nanti yang akan jadi, itu tidak akan berdampak signifikan terhadap rakyat. Tidak seperti kondisi saat ini, Mbak. Pemilu presiden sampai ada 2 kubu lah, ada apa dulu cebong dan kampret. Seperti itu, Mbak. Itu sangat membuang energi bangsa kita. Jadi pemilu itu sebenarnya hanya untuk dari yang terbaik mensahkan aja gitu loh, Mbak. Seharusnya seperti itu, Mbak, karena kita sudah sesuai dengan sila keempat, Mbak, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebenarnya harus ada nih, Mbak, perwakilan rakyat dalam artian MPR ini yang sudah memilih calon yang baik-baik, Mbak. Misalkan ini calon dari partai politik ada 10, Mbak, ya. Di MPR diseleksi di situ, Mbak. Misalkan tinggal 2 atau 3 saja. Itulah yang Mbak? Diusulkan ikut pemilunya itu, Mbak. Jadi rakyat udah milih siapapun, walaupun nggak milih Mbak Aziza udah pasti dapat presiden yang baik karena sudah ada pemegang sahamnya yang menseleksi itu, Mbak. Kalau sekarang ini siapa, Mbak? Kasarannya yang mengusulkan calon presiden itu kan dari partai politik atau gabungan partai politik. Bisa dari independen tapi kan sangat susah. Dan ini sama saja rakyat sebagai pemegang saham untuk memilih direkturnya saja itu tidak bisa, Mbak. Yang memilih calon direkturnya, jangan memilih calon direkturnya, itu malah ya orang-orang yang bukan pemilik perusahaan, seperti itu, Mbak Aziza. Bukan perwakilan pemilik perusahaan, karena tidak ada, Mbak. Kecuali kalau diganti konstitusinya. Misalkan, Mbak, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh partai politik. Nah, itu beda lagi, Mbak. Ini kan tidak, Mbak. Oke, Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Jika rakyat bukan pemilik negara secara fundamental ya, Pak, ya. Adakah cara mengembalikan peran rakyat sebagai pemegang saham utama, Pak? Menurutnya Partai X? Kalau secara hukum pastinya ada, Mbak. Jadi kalau kita ngomong hukum itu selalu ada jalan, Mbak Aziza. Nah, caranya apa, Mbak? Ya caranya mengamandemen Undang-Undang Dasar, Mbak. Kalau di perusahaan membuat perubahan akte perusahaan seperti itu, Mbak. Itu sah-sah saja seperti itu, Mbak Aziza. Cuman masalahnya akan sangat berat ya karena sekarang ini dari sisi partai politik, dari elit-elit partai politik, dari pemerintah, presiden dan menteri-menterinya itu kan sudah sangat menikmatin kue kekuasaan saat ini, Mbak Aziza. Nah, kalau dari sisi hukum ada jalan, Mbak, sebenarnya, Mbak. Yaitu pertama bisa dengan dekret presiden. Alasannya apa dekret presiden, Mbak? Nah, sebenarnya salah satu alasan kuat dekret presiden adalah karena terjadi malfungsi lembaga-lembaga tinggi negara, Mbak Isa. Bisa lewat situ, Mbak. Ya sebenarnya ada cara lain, Mbak. Misalkan adanya kekacauan, atau ada kerusuhan, atau ada perang seperti itu juga bisa seperti itu, Mbak Aziza. Tapi kan tetap ada cara, Mbak. Selalu ada cara. Intinya harus merubah akte perusahaan kalau kita ngomong perusahaan, atau kalau dalam ngomong negara merubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Oke, tadi Pak Rinto sempat menyebut bahwa kayaknya partai politik akan sangat sulit gitu ya untuk mengambil hal ini karena mereka juga sudah menikmati kerusakan ini. Apakah Partai X mau mengambil tugas ini, Pak? Seenggaknya menyusun lah rencana atau rancangan amandemen Undang-Undang Dasar kelima ini. Kalau dari kami Partai X, tim kami sudah kami buatkan, Mbak Aziza, sudah lengkap. Draft amandemennya sudah jadi, beserta struktur lembaga tinggi negaranya ke depan akan seperti apa, beserta kabinetnya nanti apa saja, nggak sampai 20, Mbak. Kalau sekarang kan 48 ditambah 5, Pak, lembaga non-kementerian. Oke, Pak. Nanti yang draft amandemen akan kita bicarakan di episode yang lebih lanjut ya, Pak, ya, untuk membicarakan detail tentang ini. Terima kasih Pak Rinto atas kehadirannya. Kami dari Partai X pamit, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Kami